Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, guys. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 sekali merdeka, tetap merdeka. Semoga negeri kita semakin maju dan sejahtera. Hai guys, setiap tanggal 17 Agustus, sebagian masyarakat Indonesia dipenuhi semangat kebersamaan dengan berbagai lomba yang meriah. Dari balap karung hingga panjat pinang, semua orang ikut merayakan hari kemerdekaan Indonesia ini dengan gembira. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana asal-usul lomba 17 Agustus ini? Awal mula perayaan kemerdekaan. Salah satu orang yang paling antusias dengan lomba 17 Agustus ini adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau tidak hanya mendukung, tetapi juga ikut mempersiapkan hadiah seperti buku-buku yang ditandatangani untuk lomba menyampul buku tingkat nasional. Keterlibatan Bung Karno menunjukkan betapa pentingnya acara ini bagi bangsa yang baru merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perayaan Hari Kemerdekaan awalnya berlangsung dengan cara yang lebih formal dan khidmah. Pada masa revolusi, acara peringatan biasanya hanya diisi dengan pidato dari Presiden Soekarno. Namun perubahan mulai terjadi seiring waktu, terutama setelah ibu kota negara dipindahkan kembali dari Yogyakarta ke Jakarta. Tahun 1950 menjadi momen penting dalam sejarah perayaan 17 Agustus. Masyarakat yang gembira atas kemerdekaan mulai mengisi berbagai lomba sebagai cara merayakan hari yang istimewa ini. Beberapa lomba yang kini menjadi ikon perayaan 17 Agustus seperti panjat pinang ternyata sudah ada sejak lama sebelum masa kemerdekaan. Lomba tersebut kemudian diadopsi untuk merayakan kemerdekaan sebagai simbol kemenangan dan kebahagiaan. Asal-usul lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk adalah lomba yang paling populer dalam perayaan 17 Agustus. Asal-usulnya kerupuk dipilih karena pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia pernah mengalami masa sulit mendapatkan makanan bergizi, terutama di masa pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang. Kerupuk menjadi makanan yang paling murah, awet, dan populer di semua kalangan. Bagi sebagian orang, kerupuk adalah mewah karena bisa menambah kenikmatan makan meski lauknya sederhana, atau bahkan kerupuk itu sendiri yang menjadi lauknya. Asal-usul lomba balap karung. Konon, lomba balap karung merupakan permainan yang dilakukan oleh misionaris Belanda. Wajar saja, karung yang digunakan merupakan karung goni, yang pada masa sulit, karung jenis tersebut merupakan sesuatu yang tidak gampang didapat di masyarakat. Karung goni bahkan sering dipakai sebagai pengganti pakaian. Namun, seiring berjalan waktu, permainan ini diadopsi masyarakat dengan memanfaatkan karung bekas untuk mempermainkan permainan balap karung. Setelah Indonesia merdeka, balap karung menjadi lomba wajib setiap perayaan 17 Agustus. Kesederhanaan dan kemudahan medianya membuatnya populer di semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Asal-usul lomba balap kelereng. Kelereng adalah produk yang mendunia dan kuno. Kelereng bukan asli dari Indonesia. Menurut sejarahnya, benda bundar kecil mengilat ini telah ada sejak era Mesir kuno. Dahulu, kelereng terbuat dari batu atau tanah liat, sebelum akhirnya kini dibuat dari kaca. Diduga pada sekitar abad ke-16, kelereng masuk ke wilayah Asia dan menyebar pula di Nusantara. Orang Sunda menyebutnya kaleci. Orang Betawi menyebutnya gundu, orang Palembang menyebutnya ekar, orang Banjar menyebutnya kleker, dan nama-nama lokasi yang lainnya. Kelereng sejatinya dimainkan dengan cara diadu. Kelereng pada sebuah gundukan berkalang kemudian dihantam oleh kelereng yang dijagokan oleh masing-masing permainan. Kelereng disentil dengan jari supaya kena target. Jika kena, kelereng target menjadi milik pemain. Dalam Agustusan, lomba balap kelereng adalah lomba dengan memegang sendok berisi kelereng di mulut sambil bersegera lari menuju garis finish. Lomba ini
juga sudah populer sejak masa awal kemerdekaan. Asal-usul lomba gigit koin. Lomba mengambil koin yang disematkan pada bagian luar semangka, pepaya mentah, atau jeruk bali dengan mulut tanpa bantuan tangan menjadi tradisi yang selalu ada dalam perayaan 17 Agustus. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai kapan dan di mana lomba ini pertama kali diselenggarakan, tradisi ini sudah rutin muncul di setiap perayaan Agustusan dan menjadi satu di antara lomba yang sangat populer. Asal-usul lomba tangkap belut. Belut adalah hal yang lumrah ditemukan oleh rakyat. Selain mudah, belut juga murah. Maka untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus, rakyat mengadakan lomba menangkap belut. Sebenarnya, lomba menangkap belut ini dilakukan juga oleh masyarakat di tingkat lokal. Lomba Panjat Pinang. Panjat Pinang merupakan permainan tradisional yang sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Permainan ini dilakukan secara berkelompok dengan memanjat batang pinang dan untuk mendapat hadiah di atas puncak maka diperlukan kerjasama tim yang sangat keras dan juga keseimbangan tubuh supaya tidak terjadi kecelakaan atau terjatuh di atas pohon pinang tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan latar belakang kemerdekaan, asal-usul beberapa lomba yang selalu kita selenggarakan dalam hari kemerdekaan. Semoga menjadi sebuah motivasi, semoga menjadi sebuah wawasan keilmuan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, mudah-mudahan Indonesia selalu merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud dan Indonesia bisa menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.